Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Wawan NT. Pemirsa Wawan NT di manapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang reaksi saya terhadap sebuah kejadian yang baru saja heboh di sekitar sini, sekitar desa saya di Girimulya, Kecamatan Girimulya, Kabupaten Bengkulu Utara. Cerita heboh yang akan saya bahas adalah tentang ini. Ya, benar sekali. Sebuah sungai yang tercemar oleh olahan kelapa sawit. Saya bukan menyebut limbah, tapi olahan kelapa sawit yang ditemukan oleh warga dan beberapa masyarakat yang melihat di aliran sungai. Nama sungainya adalah Sungai Air Bintunan. Dalam postingan Facebook yang barusan sama-sama kita lihat, terlihat jelas ada beberapa cairan berbentuk busa maupun yang lain berwarna kuning, dan pada Kamis tanggal 4 Agustus 2022 melintas di bawah jembatan Desa Lubuk Banyau. Beberapa orang berkomentar bahwa itu bukan limbah, tapi memang olahan kelapa sawit yang belum finish, belum jadi. Namun kenapa ini bisa terjadi? Apakah mungkin ini sengaja dibuang atau kelalaian? Hari itu sore saya langsung ke lokasi karena saya mendapatkan informasinya itu sudah siang menjelang sore, jadi saya sore datang ke sana. Saya melihat di jembatan tersebut dan di sungai di bawahnya. Videonya seperti ini. Baik, jadi yang kita temui di sana air sudah jernih, hanya ada beberapa cairan yang berwarna kuning masih menggenang di tempat-tempat tertentu, lebih tepatnya lagi yang terjebak ya, tidak ikut mengalir ke bawah. Jadi itu masih saya temukan. Memang itu fakta di
lapangannya seperti itu. Baik, ketika itu saya temukan, saya beranggapan ini sudah selesai gitu. Lalu saya pulang. Hari ini Jumat tanggal 5 Agustus 2022 ada beberapa orang dengan sepatu PT itu datang ke tempat makan ya di Girimulya sini. Kebetulan saya di situ. Lalu saya bertanya kepada mereka dari mana gitu. Salah satu menjawab, apa nggak tahu ada masalah besar katanya kan ya. Yang masalah apa? Ada olahan minyak kelapa sawit yang terbuang ke sungai. Jawabannya seperti itu. Berarti bukan limbah. Lalu saya tanya lagi ke beliau, itu ceritanya gimana mas? Gitu. Dia menjawabnya sih agak berat sebenarnya. Cuman ini jadi pertanyaan saya, kok bisa seperti itu? Ternyata ada human error ya, kesalahan dari karyawan. Ya mungkin ngantuk, tertidur atau gimana. Seharusnya benda-benda tersebut belum saatnya dibuang. Harusnya masih ada proses pengolahan berikutnya. Namun karena keteledoran tadi, jadi terbuang ke sungai seperti itu. Saya berpikir, berarti sebelum jadi limbah itu ada juga saatnya mereka ditaruh di kolam ya, kolam yang pembuangan gitu. Sampai di situ saya tidak bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas lagi, lebih mendetail lagi, karena tampak kebingungan yang saya tanya, takut yang jelas. Baik, sampai di sini jelas artinya ada kesalahan di pabrik tersebut. Lalu saya berpikir bahwa memang yang terjadi adalah di sebuah pabrik yang berdiri di dekat desa saya ini ada kesalahan yang menyebabkan olahan kelapa sawitnya terbuang luar biasa banyaknya. Lalu sampai ke sungai-sungai di bawah, desa di bawah terjadi masalah karena ada desa yang dilewati dan sungainya tercemar tadi, melaporkan gitu tentunya ke kepolisian. Ada 2 kepolisian yang langsung menanyakan ke PT-nya, saya dengar seperti itu dari orang tadi. Nah, sekarang ini masih berusaha diselesaikan. Harapan mereka yang kerja atau yang memiliki kesalahan fatal itu masih tetap bisa bekerja, dan desa-desa yang tercemar tadi juga bisa dijelaskan oleh pihak PT tadi. Saya akan kembali membawa kilas balik. Saya di sini dulu waktu kecil beranggapan saya ini tinggalnya di hutan. Daerahnya masih sangat alami. Tidak mungkin saya akan merasakan hal seperti ini. Tercemar daerah ini. Tapi saat ini yang saya rasakan di usia saya yang 40 tahunan ini, polusi udara akibat banyaknya armada yang lewat, kemudian polusi serangga, lalat, ini ada musim-musim tertentu, kemudian polusi aroma tidak sedap ketika angin itu membawa asap dari pabrik itu ke sini, lewat sini, itu luar biasa juga baunya, tapi nggak terlalu sering. Kemudian jalan-jalan di dekat rumah saya ini rusak semua. Karena apa? Mobil CPO itu kan berat bawaannya, jadi jalan di sini mudah sekali rusak. Bisa dilihat kalau memang jalan itu sudah ke arah simpang PT, kesananya jarang yang rusak, tapi kalau dari PT itu ke sini itu sering rusak. Nah, itu yang saya rasakan sekarang karena adanya PT. Tapi saya tetap berpikir positif bahwa dengan adanya PT, masyarakat di sekitar sini menjadi terangkat ekonominya, baik hasil kebun sawitnya maupun para pedagang yang bisa menikmati berjualan di sepanjang jalan Desa Girimulya ini. Kemudian ada juga karyawan-karyawan yang bisa bekerja di sana, di PT tersebut. Itu tetap positif. Nah, yang saya sedikit heran hanya satu sebenarnya. Ini kalau menurut saya ya, silakan nanti kalau ada yang pengen komentar tulis di kolom komentar. Saat ini
di desa saya ini kok susah banget gitu minta bantuan ke sana. Saya tuh ada masjid di dekat rumah saya, namanya Masjid Al-Huda. Pernah minta koral itu tinggal disiapin koral, tinggal bawa mobil. Pas hari H saya siapin mobilnya, itu ditolak. Alasannya belum mengajukan proposal. Lah kemarin kok bisa langsung aja tinggal nyiapin gitu. Ini tanda tanya buat saya, kenapa? Tapi ketika dibandingkan di desa sebelah yang sekarang ini ada sungainya yang tercemar itu cepat sekali bantuan-bantuan masuk ke sana. Saya melihat di sana wilayah PT itu masuk ke desa tersebut. Tapi yang tidak kalah pentingnya lagi, akses menuju PT tersebut itu melalui desa ini. Jancuk! Melalui desa Girimulya. Tapi kenapa desa Girimulya ini tidak menjadi paling tidak ya nggak sama dengan desa yang satu itu, tapi ya minimal adalah kontribusi yang bisa dilihat masyarakat. Apa sumbangannya itu belum pernah saya lihat, atau mungkin saya yang kurang mendapatkan informasi, saya nggak ngerti sih. Tapi memang yang terjadi seperti itu di sini. Nah, mungkin itu saja pemirsa yang mau saya sampaikan hari ini. Jika ada manfaatnya silahkan diambil, kalau tidak ada manfaatnya abaikan saja. Tolong didukung channel saya Wawan NT. Semoga bisa memberikan video-video yang bermanfaat untuk pemirsa semua dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.